Lalu dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Kalimat ini mengandung konsekuensi bahwa kita sebagai umat Islam yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya berkonsekuensi untuk menerima seluruh apapun yang menjadi ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiul alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Imam Al-Qurtubi di dalam penjelasan beliau tentang ayat ini dalam kitab beliau yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau katakan bahwa makna kafah itu menyangkut dua hal. Yang pertama, kafah berarti menyeluruh, utuh, seluruhnya. Maka tidak boleh umat Islam mengambil sebagian dari ajaran Islam kemudian menolak sebagian yang lain. Umat Islam tidak boleh memilih-milih mana yang enak diambil, mana yang dianggap tidak enak tidak diambil. Ini bukan karakter orang-orang beriman. Ini adalah karakter orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk mengatur kehidupan mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka seharusnya ucapan mereka hanya satu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah menyatakan perang kepada sebagian dari masyarakat yang dipimpinnya, yang terdiri dari beberapa kabilah, beberapa suku. Beliau menyatakan perang terhadap beberapa kelompok yang menolak untuk membayar zakat. Ya, dan beliau menyebut perang ini dengan harbur riddah, perang melawan orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq telah mengkategorikan orang-orang yang menolak membayar zakat, sebagian kecil dari ajaran Islam, sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang telah keluar dari Islam. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang masih melaksanakan sholat, mereka masih melaksanakan syariat Islam yang lain, tapi mereka menolak satu syariat Islam, yaitu membayar zakat. Meskipun kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia yang lainnya, beliau bertanya, mempertanyakan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya Abu Bakar, apakah engkau masih akan tetap memerangi mereka sementara mereka masih melaksanakan sholat? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran. Beliau katakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau akan mengimani sebagian dari isi kitab ini kemudian engkau mengingkari sebagian yang lain? Jadi menolak sebagian dari ajaran Islam sebenarnya dia sudah keluar dari Islam. Ya, dan ketika orang-orang seperti ini dia ingin bertaubat, tidak cukup dengan istighfar. Ya, tapi dia harus bersyahadat ulang. Ketika dia belum bersyahadat ulang, maka apapun yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ketika Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih selain Islam, mengambil ajaran-ajaran selain Islam dan menolak sebagian dari ajaran-ajaran Islam, la yuqbal. Allah katakan tidak akan diterima. Baik agama yang diambilnya itu maupun amal-amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Jadi ini penjelasan pertama yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang pengertian kata kafah, yaitu menyeluruh, keseluruhan ajaran Islam ini harus diambil. Ya. Lalu kemudian yang kedua, beliau katakan bahwa
Makna kafah itu juga berarti menolak selain ajaran-ajaran Islam, menolak kebenarannya. Ya, maka ini sebenarnya menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita pada hari ini ketika umat Islam banyak sekali mengalami serangan-serangan pemikiran. Hari ini kita sedang ramai bicara masalah politik. Lalu umat Islam dilarang untuk melakukan apa yang disebut dengan politik identitas. Ya, umat Islam dilarang untuk membawa identitas Islam di dalam berpolitik. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ini adalah sesuatu yang akan sangat merugikan umat Islam. Umat Islam wajib membawa identitas Islamnya dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam persoalan-persoalan pribadi, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, tapi dalam seluruh persoalan kehidupan, Islam ini harus dibawa. Islam ini harus menjadi standar kebenaran. Islam harus menjadi aturan-aturan kehidupan, termasuk di dalam persoalan-persoalan politik. Ya, jadi identitas Islam itu harus kita tunjukkan. Ya, maka ketika seorang Muslim dia tidak berani menunjukkan identitas keislamannya, maka dia justru akan terjerat pada sikap-sikap yang hipokrit, munafik. Dia merasa Islam, tapi dia takut. Dia menyembunyikan identitas keislamannya. Ini tidak benar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dihadapkan pada suatu situasi di mana memang berbagai serangan pemikiran melanda umat Islam. Sungguh sedih kita melihat ada satu kewajiban yang diterapkan kepada saudara-saudara kita yang berstatus ASN, ya, di dalam satu kementerian, di mana mereka diwajibkan untuk menggunakan seragam yang disebut dengan batik moderasi beragama. Ya, batik moderasi beragama adalah seragam yang harus dikenakan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita ASN yang ada di Kementerian Agama, di mana pada hari-hari tertentu mereka harus menggunakan batik, di mana di dalam batiknya tersebut ada gambar-gambar berbagai macam simbol-simbol agama selain Islam. Di situ ada gambar masjid, di situ ada gambar salib, di situ ada gambar kelenteng, di situ ada gambar patung Buddha, dan berbagai macam atribut atau simbol-simbol agama selain Islam. Ini sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan, karena bagi umat Islam diharamkan mengenakan apapun yang merupakan simbol-simbol dari agama selain Islam. Dalam sebuah kitab yang berjudul Nizamul Islam, yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Palestina yang bernama Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam sebuah bab yang berjudul Hadharah Islam, ya, beliau menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang disebut dengan hadharah dan ada yang disebut dengan madaniyah. Hadharah itu adalah majmu'ul mafahim anil hayah. Ya, hadharah itu adalah berbagai pemahaman tentang kehidupan, ya, pemikiran, perilaku, budaya, kebiasaan. Nah, ini haram total diambil oleh umat Islam, karena ini pasti terkait dengan persoalan akidah. Berbahaya bagi umat Islam ketika mengambil hadharah selain Islam, karena ini akan berkonsekuensi terhadap kemurnian akidah Islam, kelurusan akidah seorang Muslim. Lalu kemudian terkait dengan madaniyah atau madiyah, atau kalau kita sering menyebutnya dengan persoalan-persoalan yang bersifat materi. Ini beliau bagi menjadi dua. Yang pertama adalah materi yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan akidah, atau materi yang bebas nilai, kita menyatakan demikian. Ya, yaitu persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan simbol ataupun hasil dari peradaban selain Islam. Misalnya adalah persoalan-persoalan teknologi, ya, persoalan-persoalan industri. Ya, makanya kita tidak ada masalah ketika kita menggunakan handphone, kita menggunakan kendaraan, kita menggunakan AC, kita menggunakan berbagai hasil-hasil produksi teknologi orang-orang kafir, orang-orang selain Islam. Tidak ada masalah, karena tidak ada hal yang terkait dengan persoalan akidah di situ, bebas nilai, tidak ada masalah. Ya. Tetapi untuk berbagai materi, di mana itu adalah merupakan hasil dari hadharah, merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran yang terkait dengan akidah selain Islam, haram hukumnya untuk diambil. Misalnya adalah seperti tadi, misalnya baju, ya, atau kaos atau apapun, ya, di mana di situ tergambarkan dengan jelas berbagai atribut atau simbol-simbol selain Islam. Ada gambar salib, ada gambar kelenteng, ada gambar candi, pura, ya, atau patung Buddha dan seterusnya. Ini haram, haram total. Bahaya ketika dikenakan oleh seorang Muslim. Termasuk kita sedih ketika ada anak-anak muda yang dengan bangganya mereka menggunakan kaos di mana digambarkan di situ ada gambar Palu Arit.
Bangga mereka mengenakan itu. Nauzubillah. Ini berbahaya bagi akidah seorang muslim. Ini adalah apa yang disebut dengan sinkretisme, pencampur adukan akidah. Mereka katakan ini sebagai toleransi. Toleransi tidak demikian. Toleransi bukan berarti kita ridho terhadap kebenaran agama lain. Toleransi tidak berarti kita mengakui bahwa semua agama itu sama. Ya, toleransi itu asal kita bisa berhubungan baik, ya, tidak ada masalah. Di tempat kerja, ya, di tempat tinggal kita, tetangga kita, jual beli, kerja bakti bersama mereka, tidak ada masalah. Bahkan kalau mereka ada yang sakit, kita boleh mengunjungi mereka. Ya, tetapi dalam persoalan akidah ada batasan. Tidak boleh kita mengakui dan meridhoi kebenaran akidah mereka. Termasuk juga terlibat di dalam persoalan-persoalan ritual ibadah. Tidak boleh kita. Karena ketika mereka sedang melaksanakan hal-hal tersebut, laknat Allah sedang turun di situ. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyedihkan bagi kita. Karena hari ini kita ini sering sekali menerima berbagai info yang diberikan oleh orang-orang yang diberi amanah kekuasaan. Ya, bahwa Islam ini adalah sumber masalah. Ini menyedihkan. Islam bukan sumber masalah. Ya, ketika Islam kemudian dikatakan sebagai sumber masalah, maka muncul ide-ide yang berbahaya yang kita sebut dengan istilah katakanlah moderasi beragama, deradikalisasi, ya, dan seterusnya, di mana di dalam ide-ide tersebut tersimpan beberapa misi untuk menghilangkan sebagian ajaran-ajaran Islam, untuk kemudian digantikan dengan pemahaman-pemahaman dari luar Islam, kemudian dikatakan itu adalah Islam. Ini kan berbahaya. Islam itu bukan sumber masalah, Islam itu solusi. Islam itu adalah mampu menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia. Syariat Islam itu diturunkan untuk memuliakan manusia. Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara akal-akal manusia. Syariat Islam diturunkan dalam rangka untuk menjaga harta manusia. Syariat Islam diturunkan dalam rangka untuk menjaga jiwa-jiwa manusia. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemuliaan agama ini. Maka ketika syariat Islam tidak diterapkan, yang terjadi bagaimana? Kita bisa melihat bahwa akal-akal manusia hari ini begitu mudahnya dirusak, ya, oleh berbagai macam zat-zat yang dengan mudah bisa didapatkan, bahkan oleh anak-anak muda, minuman keras, narkoba, ya, karena tidak ada sanksi yang berat sebagaimana di dalam aturan Islam. Ya, bagaimana kemudian ketika orang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain, ya, sehingga nyawa-nyawa manusia tidak terjaga. Bahkan ketika ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan justru sangat-sangat berbahaya. Ya, mereka bahkan justru menjadi bagian dari para pelaku pembunuhan berencana, sebagaimana yang hari ini ramai telah disidangkan. Bagaimana ketika kemudian syariat Islam tidak diterapkan, keturunan-keturunan manusia tidak terjaga. Hampir setiap hari di rumah sakit dilahirkan anak-anak yang tidak jelas siapa ayahnya. Dan ketika syariat Islam tidak diterapkan, bagaimana kita bisa melihat hari ini agama ini tidak terjaga kemuliaannya. Baginda Nabi tidak terjaga kehormatannya. Al-Quran tidak terjaga kesuciannya. Karena dengan mudahnya dilecehkan oleh para pembenci-pembenci Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu hal yang tentu ini adalah menjadi pesan bagi kita semua, wabil khusus bagi diri kami pribadi yang dhaif ini. Janganlah pernah berpaling dari Islam secara utuh, secara keseluruhan. Ya, meskipun hari ini kita tidak mampu melaksanakan semuanya, kita tahu kita tidak mampu melaksanakan ekonomi Islam, kita tidak mampu melaksanakan berbagai persoalan-persoalan muamalah yang diatur oleh Islam. Hari ini kita hanya mampu melaksanakan Islam dalam konteks individu, dalam konteks ibadah. Tapi dalam persoalan-persoalan muamalah kita tidak mampu melakukan. Karena ini terkait dengan aturan-aturan kehidupan yang diterapkan kepada kita. Tapi satu hal yang wajib untuk menjadi satu keyakinan kita, jangan pernah menolak kebenarannya. Jangan pernah mengatakan bahwa syariat Islam tidak cocok untuk diterapkan. Jangan pernah mengatakan bahwa syariat Islam tidak sesuai dengan zaman. Karena itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Terima Islam secara utuh, sebagaimana apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah diberikan oleh Rasul, apapun yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ambillah.
dan apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam kehidupan ini, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat ini. Baginda Nabi meninggalkan satu nasihat atau satu wasiat di masa-masa akhir kenabian beliau. Beliau katakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian Nabi mengatakan, kitaballah wa sunnata rasulih. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulnya.